Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim dan mukmin kita sangat yakin janji Allah dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Karena kekal ditelawakan oleh orang-orang beriman dalam kitabullah Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Juga disebutkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Dan kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur, di mana Allah telah menjanjikan dengan janji yang benar segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang diutus oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, manusia yang disempurnakan jalur nasabnya, fisik dan ilmunya, orang yang paling layak menjadi suri tauladan karena telah sukses menjadi seorang suami, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi pakar ekonom atau seorang saudagar yang sukses dan juga politikus yang berhasil mendirikan negara Islam dan akhirnya menjadi pengikut terbanyak di dunia sampai sekarang. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan mendapatkan 10 kali tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah luas sekali, maksud dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan kebutuhan. Maka selalulah juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW setelah memuji Allah. Alhamdulillah. Melanjutkan bahasan buku kita teman-teman sekalian yang ditulis oleh Khalid Al-Husaini, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, dan kita masih dalam zikir pagi petang. Dan kita sudah membahas doa terakhir yang dibaca 7 kali pada pagi dan sore hari, yaitu Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang memenuhi segala kebutuhan untukku, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kepadanya lah aku bertawakal, dan Dialah Rabb yang memiliki arsy yang maha agung. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dibaca 7 kali pagi dan 7 kali sore. Dan kalimat Hasbiyallah ini yang digunakan oleh para sahabat pada saat mereka terdesak dan tersebarnya berita kalau Nabi SAW telah meninggal di perang Uhud. Maka mereka yang berpegang teguh pada imannya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran, maka Allah balik perasaan khawatir mereka menjadi ketenangan dan kemenangan. Juga kalimat ini diucapkan pada saat orang-orang Quraisy menakut-nakuti pasukan muslimin di perang Hamrat Asad setelah perang Uhud. Maka orang-orang Quraisy mengatakan pasukan Quraisy 2.800 orang, bahkan 3.000 orang, kurang sedikit dari 3.000 orang, 2.900 sekian, itu akan menyerang kalian sementara kalian luka-luka semuanya. Maka mereka dengan penuh keyakinan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang menyelamatkan Ibrahim alaihissalam selamat dari api pada saat dibakar, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan apapun teman-teman yang sekalian yang kita butuh bantuan Allah, ucapkan kalimat ini. Ada orang berbuat kezaliman, ada kejadian yang kita tidak sukai, ada penyakit yang menimpa, selalu kita mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan tanpa ada cobaan pun disunnahkan membaca 7 kali pagi dan 7 kali sore. Ada juga sedikit hikmah kita petik dari pelajaran yang sebelumnya, adalah mengganjilkan zikir ini dan doa adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Misalnya 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, ya. Itu sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan Innallah witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil. Maka teman-teman kalau berdoa, maka diganjilkan. Misalnya kita sudah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulangi lagi 3 kali sampai 7 kali. Ini juga tercontohkan pada saat kita sedang tawaf, ya. Melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad disuruh baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai 7 kali. Berarti setiap tawaf, setiap putaran 1 kali minimal. Bahkan boleh dibaca lebih. Kita juga tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di sini menuliskan Nabi Muhammad SAW membaca hasbiyallah ini sampai 7 kali di pagi dan sore hari. Ada hikmah-hikmah tertentu dalam angka-angka ganjil ini yang jelas dianjurkan. Kalau kita melihat saran para ulama, maka angka yang paling tepat minimal 3 sampai 7 kali, ya. Dan kita juga tahu Nabi SAW mengatakan siapa yang memohon kepada Allah surga pada pagi hari 3 kali, riwayat lain 7 kali, maka surga akan berbicara mengatakan, ya Allah, surga akan berdoa sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hambamu fulan
yang memohon agar berlindung kepada agar masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia. Dan siapa yang berlindung dari api neraka setiap hari, pagi ataupun sore, 3 kali, riwayat lain 7 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, selamatkan ia dariku karena dia telah berlindung kepadamu. Ini disebutkan juga angka 7 kalinya atau 3 kalinya. Kita akan masuk teman-teman kedua mulia pada pagi ini atau pada siang ini, termasuk zikir pagi petang, meminta agar segala keselamatan diberikan kepada kita. Dan doa ini kata ulama boleh dibaca selain zikir pagi petang juga, antara azan dan iqamah. Kalau yang hafal bahasa Arabnya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka minimal mengetahui bahasa Indonesianya. Yang kita baca nanti terjemahannya ya. Di antara doa yang dianjurkan di poin F-nya adalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ugtala min tahti. Terjemahannya, ya Allah, itu Allahumma inni as'aluka, aku memohon kepadamu dengan sangat, al-afwa, pengampunanmu, wal-afiyah, dan keselamatan selamanya di dunia dan di akhirat. Di sini ada penggunaan kalimat afu. Afu ini teman-teman, kalau ingat riwayat tentang malam Lailatul Qadar, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, andai saja saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa maksudnya ini? Kenapa kita meminta afu? Jadi sifat Allah afuun artinya suka memaafkan walaupun mampu menyiksa. Jadi misalnya kita buat salah, jelas-jelas kita zina, jelas-jelas kita bohong, jelas segala macam. Kalau kita sebutkan ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka kita mohon kepada Allah agar dimaafkan tanpa ada hukuman. Ya, itu maknanya. Maka kita minta di pagi hari itu, Allahumma inni as'aluka al-afwa. Kata ulama hadis, kalau ada yang aku lakukan pelanggaran dari semalam ya Allah sampai pagi ini yang dasarnya engkau mampu menghukumku, maka maafkanlah. Itu maknanya dari afu. Allahumma inni as'aluka al-afwa. Kemudian wal afiyah. Afiyah bisa masuk maknanya keselamatan, bisa masuk dalamnya kesehatan. Tapi yang lebih global keselamatan, masuk dalamnya tentu kesehatan, ya, ketentraman jiwa, kemakmuran segala macam. Dan kita minta di dunia dan di akhirat. Dan ini keyakinan seorang mukmin, memang dua wilayah ini ada. Dan kita selalu beramal menanam sesuatu di dunia untuk akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan ketahuilah hai Muhammad dan sampaikan kepada umatmu, akhirat itu tempat tujuan lebih baik daripada kehidupanmu di dunia. Kemudian juga Allah mengatakan bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian terus repot mengumpulkan dan mengejar dunia dan kalian lupa ada akhirat yang khairun wa abqa. Dua sifatnya, lebih baik dan lebih kekal, gitu kan? Maka ini semua menjelaskan kepada kita tentang memang ada dua kehidupan ini. Hanya saja seorang muslim selalu menjadikan akhirat sebagai target dan dunia ditunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di sana nanti. Dan tidak boleh kita luputkan dari ini tentunya. Kita minta di sini Allah berikan kita pemaafan di dunia, kalau pernah buat salah, pemaafan di akhirat. Kita juga minta keselamatan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan ini penting seseorang muslim selalu mengucapkan masalah ini. Kata sebagian ulama, siapa yang membaca ini di pagi hari 1 kali dan membaca sore 1 kali, maka dipastikan dia akan aman dari semua hal yang tidak menyukai bagi dia. Ya. Lanjutannya doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Diulangin lagi, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau memberikan kepadaku pengampunan dan pemaafan serta keselamatan. Tapi di sini dirincikan. Dikatakan fi dini, di dalam agamaku. Maknanya jangan sampai agamaku yang tercoreng. Ya. Apapun kekurangan yang aku miliki, jangan sampai aku kurang dalam melaksanakan perintah agama. Wa duniyaya, begitu juga dalam urusan duniaku. Semoga semua urusanku engkau maafkan kalau aku salah, engkau berikan keselamatan agar aku dapat maksimal kalau aku targetkan. Wa ahli, begitu juga dengan keluargaku. Ahli lebih dekat digunakan kadang-kadang untuk istri dan anak. Artinya, kalau aku lagi bekerja, aku lagi jauh dari mereka,
ataupun aku di sebelah, di sekitar mereka, maka tetap mereka dalam keadaan engkau maafkan kalau mereka salah, aku pun engkau maafkan dan engkau berikan mereka keselamatan sebagaimana engkau berikan aku keselamatan. Wa mali, dan seluruh harta atau pendapatanku semua juga engkau selamatkan. Kalau ada sesuatu yang salah di situ, maafkanlah aku. Kemudian afiyah, berikan keselamatan agar harta ini selalu berkah, cukup. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aurat-auratku. Makna aurat sini adalah aib dan sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Makanya dikatakan aurat karena kalau dilihat oleh orang malu, atau orang ini malu gitu kan. Nah, kita minta agar Allah tutupi aurat-aurat kita, maksudnya tutupi aib-aib kita. Karena kalau aib dibuka teman-teman, hancurlah semua hidup kita. Siapa di antara kita yang tidak punya aib dan kesalahan? Tapi Allah SWT tutupi itu. Makanya teman-teman harus mengontrol lisan. Jangan aib kita sendiri yang buka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang telah Allah tutupi kesalahannya, lalu kemudian dia yang beberkan sendiri. Dia semalam suntuk berzina, dosa sama Allah. Baik, antara dia sama Tuhannya. Dia mohon ampun, dia tutupin. Ini enggak, besok di kantor ceritain sama teman-temannya. Malah ini aib, dia buka aibnya sendiri. Jadi kalau ada temannya yang sedang ngomong sama dia, ternyata bukan teman, musuh, jadikanlah senjata itu. Ya. Maka semestinya seseorang menutupi aibnya, jangan dia ceritakan. Dan minta kepada Allah agar ditutupi aib itu. Masuk dalam ayat ini adalah cacat lisan, cacat fikiran, cacat badan, semua. Ya, cacat kemaluan, segala macam ini masuk dalam aurati. Ya, kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala menutupinya dan jangan sampai terbeberkan. Selain daripada itu teman-teman, kita juga tidak boleh sengaja mencari-cari aib orang. Kalau kita sengaja cari-cari aib orang, maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sampai mencari-cari aib saudaranya, ya secara sengaja ngorek-ngorek informasi, maka Allah juga akan mengorek-ngorek kesalahannya, aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Makanya harus hati-hati. Kemudian dikatakan wa amin rawati, dan berikanlah aku rasa aman dari setiap ketakutan dan kekhawatiranku. Di pagi hari kita kena mau aktivitas minta itu, di malam hari karena kita mau istirahat juga minta itu. Semua apapun yang kita khawatirkan bisa membuat kita khawatir, takut, merasa bimbang, semua itu dihilangkan. Lalu kita minta doa yang mulia juga, Allah mahfadni min baini yadayya, ya Allah selalu jaga aku di antara kedua tanganku. Ini semua disebutkan juga, dan dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dan dari atasku, dan jangan sampai aku ya terkena kehancuran dari bawahku atau dibenamkan di dalam tanah ya dengan keagunganmu. Semua ini kata ulama hadis karena masuk dalam perkataan iblis yang mengatakan aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan. Ini semua karena iblis. Maksudnya kita minta dijaga dari segala godaan syaitan dari seluruh sisi kita. Karena syaitan kalau bisikin kita di sisi kanan, kira-kira yang mana lagi lemah nih? Kalau kita biasa telinga kita lagi dengerin ceramah atau kita lagi dengerin tilawah dan kita lebih fokus di kuping kanan, maka kuping kiri lemah. Maka syaitan masuk di situ membisikkan dengan membuat misalnya kita lalai dan seterusnya. Atau kalau kuping kanan kita dibisikin oleh malaikat dengan kebaikan-kebaikan agar jangan berzina, jangan berbohong segala macam. Di kuping kiri yang lemah, maka kuping kiri lah digodain oleh syaitan. Semua ini kita minta dijaga dari semua sisi, kanan, kiri, depan, belakang, ya bahkan dari bawah, semuanya juga masuk dalam minta perlindungan. Maksud juga dalam makna kalimat terakhir wa'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti, dan jangan sampai aku disambar dari bawahku atau tenggelam, ini adalah supaya tidak kena bencana. Ya, karena kalau bencana datang kita sulit untuk selamat. Seperti Indonesia sekarang kita lihat depan mata. Tsunami terjadi, longsor terjadi, orang tadinya lagi jalan nggak sadar. Bahkan masih pakai mobil, ada yang duduk di pinggir pantai lagi makan dan minum. Allah SWT datangkan itu. Tapi dengan doa ini insya Allah kita akan aman dari itu. Artinya Allah akan selamatkan kita sebelum terjadi bencana tadi. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.